Usaha tim Shadow untuk menyelamatkan Naro benar-benar membuat pesta yang diselenggarakan keluarga Delro menjadi kacau. Para tamu undangan berlarian ke pesawat mereka agar bisa segera meninggalkan pulau tersebut. Di antara orang-orang yang berlarian itu, terlihat juga sosok pria misterius yang dipanggil anak buahnya sebagai jenderal. Dengan dikawal oleh anak buahnya, jenderal itu pun dituntun agar juga segera meninggalkan tempat tersebut. Meskipun jelas terlihat bahwa jenderal itu merasa kesal dan penasaran mengenai kekacauan yang terjadi. Sementara itu di sisi orang-orang yang sedang panik, mereka juga sangat terkejut dengan kemunculan makhluk summon di hadapan mereka. Mereka benar-benar sangat takjub karena baru kali ini melihat kemampuan summon dengan level seperti itu di dunia nyata. Glorious Knight muncul untuk menyelamatkan Stillwater dan Kokoli yang hampir saja terkena serangan rudal dari sebuah kapal selam. Glorious Knight yang hendak memberikan serangan balasan ke kapal selam itu. Kru kapal selam di dalamnya pun lantas segera mencoba mengaktifkan Electronic Shield, sehingga membuat serangan dari Glorious Knight bisa ditahan. Berturut-turut tembakan diarahkan ke Glorious Knight, dan terlihat seperti berhasil mengenainya. Namun tak selang lama kemudian, terjadi keributan di dalam kapal dikarenakan alarm tanda bahaya berbunyi. Mereka pun bertanya-tanya, mungkinkah kapal selam mereka mengalami kerusakan? Lalu, bukankah tadi serangan mereka tepat mengenainya? Dan ternyata, meskipun serangan mereka mengenai sasaran, namun tetap saja serangan mereka tak berpengaruh kepada spektral Pegasus yang memiliki fisik berupa bayangan. Dan malah sebaliknya, bagian sisi peluncur misil dari kapal selamlah yang mengalami kerusakan. Kini, mereka baru menyadari bahwa sosok makhluk summon itu memang benar-benar seperti sosok monster di dalam game. Sedangkan di dalam kapal selamnya Stillwater, sembari menunggu kembalinya Stillwater dan Kokoli, Lingxi dan yang lainnya juga sedang menyaksikan aksinya Glorious Knight dari layar monitor. Little Ryuko pun sangat takjub, karena ternyata kekuatannya Glorious Knight tidaklah berbeda dengan di dalam game. Diketahui, seharusnya player game hanya bisa memanifestasikan kekuatannya di dunia nyata tergantung dengan tingkat sinkronisasi mereka di kenyataan. Jadi menurut Tilis, itu adalah hal yang mustahil untuk bisa mewujudkannya secara penuh. Akan tetapi, Tilis juga mengingat ketika bersama dengan Lingxi untuk menyelamatkan saudaranya. Ia juga melihat sendiri bahwa Lingxi dapat mensummon Glorious Knight secara penuh di dunia nyata. Dan hal itu membuktikan bahwa Lingxi memanglah orang yang benar-benar memiliki awakening rate sebesar 100%. Akhirnya Stillwater dan Kokoli tiba di tempat berkumpul. Belum juga benar-benar masuk ke dalam kapal, Kokoli malah sudah berteriak menanyakan Lingxi mengenai bagaimana bisa dia mensummon Glorious Knight. Mengetahui waktunya tidak pas untuk menjelaskannya, Lingxi lantas memintanya untuk masuk ke kapal terlebih dahulu. Stillwater lalu menanyakan keberadaan Narlo. Apakah Lingxi benar-benar berhasil mendapatkannya? Dan setelah memberitahukannya bahwa Narlo sedang lelap tertidur di kapal itu, Stillwater pun langsung terheran-heran karena bagaimana bisa Narlo tidur dengan pulasnya di situasi yang seperti saat ini. Little Ryuko mencoba menjelaskan keadaannya, bahwa saat ini Narlo sepertinya sedang dalam pengaruh sleeping device. Jadi dia perlu penawarnya agar bisa terbangun dari tidur. Mendengar hal itu, Tiana lantas teringat sebuah alat yang bernama Sleeping Beauty's Magic. Hanya saja Tiana tidak bisa menjelaskannya lebih terperinci karena memang ia sekedar mendengar rumornya saja. Begitu juga Stillwater, ia juga pernah mendengar hal mengenai alat itu dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengannya. Hanya saja ia juga tidak tahu lebih jelasnya. Dan setelah mendengar nama alat pembuat tidur yang bernama Sleeping Beauty itu, Tilis pun mengingat sebuah cerita yang mana kemungkinan Narlo sedang menunggu ciuman dari pangerannya agar bisa membangunkannya. Dan pangeran itu pastilah adalah Lingxi, yang mana ia juga merupakan masternya Narlo. Lingxi pun lantas menolak pendapat itu karena tak mungkin ia bersedia melakukannya. Tanpa diduga, para penjaga dari keluarga Delro berhasil mengejar. Mengetahui hal itu, kapal selam Stillwater pun langsung bergegas menyelam untuk meninggalkan tempat tersebut. Para penjaga pun kembali terkejut karena baru tahu itu adalah kapal selam. Mereka lalu hendak mengejar menggunakan kapal selam mereka. Namun setelah mereka melihat kapal selamnya, ternyata kapal selam mereka telah terbelah menjadi dua. Dan tim Shadow pun kini dapat melarikan diri dengan leluasa.
Tak selang lama kemudian, muncul Glorious Snake berenang di samping kapal. Ia melaporkan pada Lingxi bahwa ia telah berhasil menghentikan mereka tanpa menimbulkan korban jiwa. Lingxi pun memuji kerja bagusnya Glorious Snake, dan ia kembali meminta Glorious Snake agar terus memantau sekitar, barangkali akan ada musuh yang mengejar. Selain memiliki tubuh yang kuat, Glorious Snake juga tidak seperti manusia yang bernafas, jadi dia akan lebih leluasa bergerak di dalam air. Sedangkan, jika melihat koordinasi antara Lingxi dan Glorious Snake yang semakin mulus, Ryuko menilai bahwa mereka sudah seperti sepasang teman yang sudah lama bekerja sama. Dan singkat cerita, setelah berada cukup jauh dari pulau, Glorious Snake pun melaporkan bahwa tak ada satupun musuh yang mengikuti, dan ia pun lalu kembali ke tempat asalnya. Sedangkan di kediaman keluarga Delro, terdengar suara teriakan memanggil Narlo. Saking kuatnya aura teriakan tersebut, bahkan Lingxi dan kawan-kawan yang sudah berada jauh dari pulau pun masih bisa merasakan kekuatannya. Kemudian di pesawat yang dinaiki jenderal tadi, dia sedang menelpon kepala pelayan Charles dan menanyakannya kenapa lama sekali mengangkat teleponnya. Charles pun menjawab bahwa kemungkinan ini adalah perbuatannya keluarga musuh. Charles pun mengatakan bahwa ia telah diserang dan Tuan Muda Narlo juga telah direbut oleh mereka. Namun, jenderal itu menjawab bahwa ia tidak peduli dengan Narlo, karena yang terpenting adalah mengenai pengembangan senjatanya. Ia tidak ingin jika senjata itu sampai terekspos ke dunia luar. Dan singkat cerita, sampailah tim Shadow di sisi pulau yang lain. Dikarenakan kapal selam kecil mereka tidak memiliki cukup daya untuk membawa mereka lebih jauh, jadi terpaksa mereka harus singgah di sana dan menunggu orangnya Stillwater menjemput mereka. Lalu Lingxi, dia terlihat sedang menghubungi rekannya dari militer. Ia melaporkan situasinya saat ini, termasuk juga mengenai Narlo yang terkena alat penidur. Namun sayangnya pihak militer juga tak tahu mengenai penawar untuk membangunkan Narlo, dan hanya tahu bahwa penawar untuk hal itu biasanya menjadi satu set saat pengembangan alat tersebut. Jadi mau tak mau mereka harus mencari cara lain. Apalagi keluarga Delro memiliki pengembangan teknologi yang sangat rahasia, jadi tak mungkin bagi mereka untuk menemukan settingan dari alat tersebut. Namun, Stillwater dan Lingxi masih yakin bahwa pasti masih ada cara lain untuk membangunkan Narlo dari tidurnya. Jadi, Stillwater berencana akan menggunakan koneksi bisnisnya untuk menginvestigasinya. Begitu juga dengan Lingxi, dia juga akan pergi untuk bertanya pada seseorang. Rekan-rekannya terkejut karena melihat Lingxi akan pergi sendiri menaiki Spectral Pegasus. Lingxi pun memberitahukan mereka untuk membawa Narlo bersama mereka, sedangkan ia akan pergi menemui seseorang yang terus-menerus menyelidiki hubungan antara game dengan dunia nyata. Karena mungkin orang itu akan tahu solusinya. Dan orang itu adalah Immovable Darklands. Singkat cerita, setelah membuat janji temu dengan Darklands, Lingxi kemudian langsung menuju tempat yang sudah disepakati, dan lagi-lagi tempat itu berada di atas suatu gedung. Bertemu di atas gedung merupakan cara yang lebih efisien bagi Lingxi, karena ia tinggal terbang dan mendarat di atas gedung tersebut. Namun tidak dengan Darklands, ia cukup kesal pada Lingxi karena jika di atas gedung, maka ia harus berjalan menaiki tangga yang mana itu sangatlah melelahkan. Setelah bertemu Lingxi, Darklands lantas menanyakan maksud tujuan Lingxi ingin bertemu dengannya, dan Lingxi pun memberitahukan bahwa ia ingin berdiskusi mengenai hal yang sangat penting. Namun belum sempat Lingxi memberitahukan hal apa itu, Darklands sudah memotong pembicaraan terlebih dahulu dan bertanya apa itu mengenai keluarga Delro. Mendengar pertanyaan itu lantas membuat Lingxi terkejut. Ternyata kemampuan mengumpulkan informasi Darklands di dunia nyata memang tidak bisa diremehkan. Bahkan ia juga sudah tahu bahwa Lingxi adalah orang yang telah mengobrak-abrik halaman rumahnya keluarga nomor 1 di dunia. Mengetahui Darklands sudah mengetahui apa yang diperbuat Lingxi, Lingxi lantas tak akan berbasa-basi lagi. Ia pun memberitahukan bahwa ada temannya yang terkena pengaruh sleeping device-nya keluarga Delro, membuatnya kini memasuki mode tertidur pulas. Tanpa diduga, lagi-lagi Darklands menebak bahwa teman yang dibicarakan Lingxi pastilah adalah putra termuda keluarga Delro. Sebelumnya, Darklands sudah pernah memiliki kesepakatan dengan keluarga Delro, dan dia ingat bahwa anak itu memanglah memiliki sikap yang tidak sopan. Sontak hal itu membuat Lingxi terkejut sekaligus panik,
karena ia tak menduga Darklands adalah orangnya keluarga Delro. Hanya saja Darklands meminta Lingxi untuk tetap tenang, karena itu semua hanyalah masa lalu, karena sudah lama kerjasamanya dengan keluarga Delro telah berakhir, dan sudah lama juga dia tak berkomunikasi dengan mereka. Dari yang diketahui Darklands, tindakan keluarga Delro yang sampai mengorbankan anggota keluarganya pastilah bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Tapi melihat dia hanya menggunakan sleeping device kepada anaknya sendiri, hal itu membuktikan bahwa dia juga tidak cukup tega. Lingxi kemudian bertanya, apa ada solusi untuk menangani hal itu? Namun Darklands bukannya menjawab, dia malah memberikan pertanyaan lain kepada Lingxi, yaitu apakah Lingxi melihat hal lain yang tidak biasa ketika memasuki rumah keluarga Delro. Pertanyaan mengenai sesuatu yang tidak biasa sontak membuat Lingxi terkejut, dan satu hal yang ada di pikirannya yaitu sosok senjata robot humanoid yang mana memiliki kemampuan selayaknya bos monster di dalam game. Namun Lingxi juga lalu teringat permintaannya jenderal militer, yang mana dia mengharapkan Lingxi agar jangan sampai memberitahukan informasi keberadaan robot itu kepada siapapun tanpa izinnya. Karena hanya itulah syarat agar Lingxi tidak akan dikejar-kejar oleh pihak militer. Dan dikarenakan alasan itulah, Lingxi pun kemudian memberitahukan Darklands bahwa ia tak bisa mengatakannya. Darklands pun langsung mengerti akan maksudnya Lingxi dan ia tak akan memaksanya. Hanya saja ia mengingatkan Lingxi bahwa tindakan sebelumnya telah memicu suatu hal yang lainnya. Jadi ia meminta Lingxi agar benar-benar mempersiapkan mentalnya, karena setiap keputusan dan tindakan yang Lingxi buat akan dapat merubah banyak faktor. Lingxi masih belum mengerti dengan jelas apa maksudnya Darklands, namun Darklands langsung saja mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia sekedar memperingatkan. Dan untuk menyelamatkan Narlo, Darklands meminta agar Lingxi mau mengikuti instruksinya. Lingxi sontak saja terkejut sekaligus khawatir mengenai apa yang akan diperintahkan Darklands kepadanya. Dan ternyata perintahnya Darklands adalah agar Lingxi kembali memasuki game. Singkat cerita, tempat berpindah ke dalam game, tepatnya di Dungeon Homeworld, dengan tingkat kesulitan Insanity. Terlihat Lingxi juga sudah berada di sana. Di hadapannya juga sudah ada bos dungeon yang harus Lingxi hadapi. Lingxi masih tak mengerti akan maksud Darklands yang tiba-tiba menyuruhnya untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Saat itu Darklands hanya mengatakan bahwa ia juga memiliki kesulitan sendiri untuk bisa memberitahukan alasannya. Jadi ia meminta agar Lingxi menyelesaikannya jika ingin tahu alasannya. Dan kini Lingxi pun tak ada pilihan lain selain harus menyelesaikan dungeon tersebut. Singkat cerita, hanya dalam waktu yang singkat Lingxi telah berhasil menghabisi bos dungeon. Hal itu berkat di kehidupan sebelumnya, ia telah lebih dari 10 kali menyelesaikan dungeon tersebut. Jadi di kehidupannya saat ini, menyelesaikan dungeon itu seorang diri menjadi sangatlah mudah. Lingxi kemudian mengumpulkan hadiah yang ia dapatkan, dan di antara beberapa hadiah tersebut, ada satu hadiah yang spesial, yaitu Homecoming Grace. Dan itu juga merupakan item utama yang Lingxi butuhkan. Ternyata benar ucapannya Darklands, yang mana di tingkat kesulitan tertinggi akan dapat memperoleh hadiah yang juga akan memberikan alur cerita tambahan. Dan hal seperti itu tidaklah Lingxi ketahui di kehidupan sebelumnya. Homecoming Grass merupakan tanaman yang tumbuh di Hometown, berisikan memori dan emosi. Memegangnya akan mampu menimbulkan perasaan hangat. Memberikannya kepada orang yang tersesat akan membuat kehangatan dari masa lalu menuntun orang itu ke jalannya pulang. Dan meskipun Lingxi sudah mendapatkan item yang diperlukan, namun ia masih tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya pada Narlo. Beberapa saat kemudian, tempat lalu berpindah ke tempat Darklands. Tempat itu merupakan laboratorium milik temannya yang ia pinjam. Darklands menanyakan apa Lingxi berhasil mendapatkan apa yang diperlukan. Lingxi kemudian menampilkan Homecoming Grass melalui tampilan sistemnya untuk memberitahukan bahwa ia berhasil. Dan untuk langkah selanjutnya, Darklands meminta agar memperhatikannya. Lingxi terlihat terkejut melihat apa yang dilakukan Darklands, karena saat ini Darklands sedang mencoba mewujudkan suatu item yang berasal dari dunia game. Dan item itu ternyata adalah sebotol potion. Lingxi benar-benar tak tahu bahwa membawa suatu item dari game ke dunia nyata bisa dilakukan.
karena berdasarkan penjelasan mengenai batas kemampuan orang yang berawaken, adalah mustahil untuk bisa membawa item dari dunia game ke dunia nyata. Namun Darklands memberitahukan bahwa itu hanyalah sekedar penjelasan resmi saja. Bagi player tingkat tinggi seperti mereka berdua, menghancurkan batasan yang ada itu adalah hal yang memungkinkan. Dan apa yang dilakukan Darklands saat ini adalah hasil dari banyak sekali eksperimennya. Hanya saja, meskipun Darklands sudah berhasil mengambil potion tersebut, namun setiap kali ia akan meminumnya, potion itu akan langsung menghilang. Dan itu hanya karena awakening rate-nya Darklands hanyalah 99% saja. Namun Lingxi, dia memiliki awakening rate 100%, jadi hasilnya pun akan jauh berbeda baginya. Darklands kemudian memberikan sebuah botol berisikan ramuan buatannya. Ramuan itu akan mampu meningkatkan konsentrasi. Darklands menjelaskan bahwa usaha mewujudkan sebuah item dari dunia game untuk pertama kalinya benar-benar tidaklah sederhana. Dia berhasil melakukannya hanya karena setelah ratusan kali percobaan. Jadi dengan ramuannya itu diharapkan Lingxi akan mampu mengurangi tingkat kegagalan. Lingxi terlihat ragu untuk meminum ramuan tersebut dan mengancam Darklands agar jangan berniat macam-macam. Namun, Darklands hanya menjawab bahwa Lingxi harus melakukannya jika benar-benar ingin menyelamatkan Narlo. Hingga pada akhirnya Lingxi pun terpaksa meminum habis ramuan tersebut. Efek ramuan itu mulai berefek pada tubuhnya Lingxi. Darklands terus menjelaskan bahwa apa yang dirasakan Lingxi adalah berbeda ketika menggunakan energi awakening. Ramuan itu membuat perhatian Lingxi terfokus pada item yang ingin diwujudkan, dan Lingxi harus percaya bahwa itu adalah nyata. Melihat usahanya Lingxi, Darklands masih tidak yakin apakah Lingxi akan mampu langsung beradaptasi, karena memang hal itu jauh lebih sulit dibandingkan menggunakan kekuatan Awaken. Hingga tak selang lama kemudian, terlihat raut wajah terkejut dari Darklands, yang mana terlihat saat ini Lingxi telah berhasil mewujudkan item Homecoming Grace dari dunia game ke dunia nyata hanya dalam sekali coba. Dan terlebih lagi, Lingxi mengatakan bahwa itu tidaklah sesulit seperti apa yang Darklands katakan. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke kediamannya Stillwater. Terlihat Tiana sedang mengantar pergi seorang dokter setelah memeriksa keadaannya Narlo. Menurut dokter, kondisi fisik Narlo saat ini semuanya normal, jadi hanya perlu memantau terus kondisinya. Dan meskipun dokter berkata seperti itu, tetap saja Tiana merasa khawatir akan kondisinya Narlo. Sudah lebih dari sehari Lingxi pergi dan tak ada satupun kabar darinya, membuat Tiana semakin cemas. Apa mungkin Lingxi akan mendapatkan cara untuk membangunkan Narlo? Sedangkan di ruang tamu, ada Stillwater dan juga Kokoli yang sedang menunggu Narlo tertidur di sofa. Stillwater sudah menduga bahwa penanganan medis biasa pasti tidak akan efektif untuk Narlo. Jadi harapan yang tersisa hanya menunggu kabar dari Lingxi. Meskipun sampai saat ini belum juga ada kabar darinya. Hingga tiba-tiba muncul seseorang yang muncul dari jendela, yang ternyata itu adalah Lingxi. Lingxi telah kembali sembari memberitahukan rekan-rekannya bahwa ia telah membawa obat untuk menyelamatkan Narlo. Lingxi langsung menghampiri Narlo dan menuangkan obat itu langsung di mulutnya Narlo. "Lingxi, dari mana kau mendapatkan obat itu?" tanya Stillwater. "Dari dalam game." "Dari dalam game? Apa maksudmu?" "Ceritanya sangat panjang. Aku akan menceritakan kepada kalian nanti ketika waktunya sudah tepat." Kokoli lantas kesal atas sikap Lingxi yang berlagak misterius, karena menurutnya tak mungkin obat itu benar-benar dari Heavenland. Dan Kokoli pun bertanya apa mungkin obat yang diberikan kepada Narlo itu adalah obat yang diberikan dari dokter palsu. Namun baru selesai Kokoli berucap, tiba-tiba Narlo terbatuk-batuk yang menandakan bahwa ia telah terbangun. Semua orang pun terkejut sekaligus gembira karena ternyata obat yang diberikan benar-benar bekerja. Kokoli yang sangat terkejut mengetahui obat yang diberikan Lingxi berhasil, lantas kembali bertanya pada Lingxi mengenai bagaimana bisa dia menghancurkan pengaruh sleeping device. Lingxi lalu menjawab bahwa sebenarnya ia sendiri pun tak yakin, namun itu tak mengapa, karena yang terpenting adalah saat ini Narlo telah terbangun. Hal pertama yang ditanya Narlo ketika baru bangun adalah apakah sosok di hadapannya itu adalah benar-benar Master Lingxi. Lalu kenapa dirinya bisa berada di tempat itu? Dan Narlo juga berpikir bahwa kemungkinan ia masih bermimpi. Mendengar ucapan Narlo,
Lingxi lantas berkata bahwa kemungkinan Naruto telah kehilangan sebagian ingatannya. Lingxi juga bertanya kepada Naruto, apa ia ingat bahwa dia telah dikendalikan? Naruto menjawab bahwa ia tak tahu telah dikendalikan. Yang diingatnya terakhir adalah ketika ia sedang ingin berangkat memenuhi panggilan Lingxi untuk Guild War. Namun pada saat itu ada seseorang yang menyerangnya diam-diam dan kemudian ia pun tak sadarkan diri. Namun Naruto yakin ketika tak sadarkan diri, ayahnya pasti telah memanfaatkan tubuhnya untuk menangani Lingxi. Karena memang sudah biasa ayahnya Naruto melakukan hal seperti itu. Lingxi pun lantas prihatin mengetahui nasib yang dialami Naruto. Begitu juga dengan Tiana dan Stillwater. Stillwater bahkan memperkenankan Naruto untuk tinggal di rumahnya saja. Setelah bicara panjang lebar, Naruto baru menyadari sosok Stillwater dan Tiana ternyata sangatlah mirip dengan karakter game mereka. Stillwater pun memberitahukan bahwa alasan dibuat mirip dengan aslinya agar kerjasama bisnisnya dapat terus berjalan, baik itu di dunia game ataupun di dunia nyata. Lalu Lingxi, Naruto pun terlihat sangat bersemangat ketika melihat wajah Lingxi yang ternyata sama tampannya seperti di dalam game. Dan dari ucapannya Naruto itu, Lingxi meyakini bahwa pasti tidak ada yang salah pada dirinya Naruto. Naruto kemudian bertanya mengenai bagaimana bisa Lingxi menghancurkan efek sleeping device. Diketahui sleeping device itu merupakan alat yang terinspirasi dari aroma terapi kuno yang mana mampu membuat orang yang menghirupnya tertidur. Dan cara untuk membangunkan orang yang tertidur karena efek alat tersebut adalah dengan ciuman dari orang yang terpenting. Semua orang terkejut mengetahui penawar tidur yang ternyata adalah sebuah ciuman. Lingxi bahkan sampai marah-marah karena bagaimana bisa penawarnya hanyalah seperti itu. Bahkan itu terdengar seperti sebuah cerita anak-anak. Naruto kemudian menjelaskan bahwa ciuman dari orang terpenting akan memicu dopamin di dalam otak hanya dalam waktu yang singkat. Itulah mengapa ciuman dapat menjadi penawarnya. Dan sembari tersenyum mesra, Naruto pun bertanya pada masternya, apa mungkin ia bangun karena telah dicium oleh Lingxi? Lingxi pun marah-marah dan mengatakan tidak pada Naruto. Dan begitulah bagaimana akhirnya Naruto berhasil dibangunkan. Naruto pun kini mendapatkan tempat tinggal sementara, yaitu dengan tinggal di rumahnya Stillwater. Mengingat Tilis, Dark Vader, dan Ryuko akan segera datang setelah menyelesaikan pekerjaan dan sekolahnya, Tiana lantas akan merayakan hari ini dengan makan-makan nanti malam. Namun dengan santainya, Lingxi menolak ikut serta, karena ada suatu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Setelah meninggalkan tempatnya Stillwater, Lingxi kemudian menghubungi Darklands. Ia menghubunginya untuk menyampaikan terima kasih, karena berkat obat yang dibuat Darklands, Naruto bisa terbangun. Darklands lantas berkata bahwa itu bukanlah apa-apa, karena jika bukan karena usahanya Lingxi yang telah membawa item dari dunia game ke dunia nyata, maka obat yang disebut Panacea itu tidak akan terwujud. Dan bagi Darklands, lagi-lagi kali ini ia melihat keajaiban dari Lingxi. Lingxi pun juga masih tidak menyangka dan menganggap ini semua tidaklah nyata. Ia juga tak percaya apa mungkin yang bisa melakukan hal itu hanyalah dirinya saja. Dan Darklands pun mengatakan bahwa berdasarkan penelitiannya selama ini, itu memanglah benar. Hanya Lingxi yang mampu melakukannya, karena memang Lingxi merupakan orang yang unik. Hanya saja Darklands juga mengingatkan Lingxi, kemampuan mewujudkan item dari game sudah melampaui batasan di antara dunia game dan dunia nyata. Jadi Lingxi benar-benar harus menggunakan kemampuannya secara hati-hati. Selain itu, tak ada yang tahu arti dari semua itu, dan juga apa maksudnya untuk masa depan. Meskipun begitu, tetap saja keberadaan Lingxi juga merupakan eksistensi yang spesial. Lingxi kemudian bertanya bagaimana Darklands bisa mengetahui bahwa Homecoming Grace bisa berubah menjadi obat-obatan yang telah Darklands buat. Dan Darklands pun menjawab, kau akan mengetahuinya setelah menyelesaikan misi Homecoming Grace. Kau mungkin juga akan bisa melihat takdir dan jawaban yang kau cari-cari dari hal itu. Dan singkat cerita, Lingxi pun kini telah kembali ke Dungeon Homeworld dengan tingkat kesulitan Insanity lagi, untuk mencoba mendapatkan item Homecoming Grace seperti yang sebelumnya. Hingga pada akhirnya, Lingxi berhasil mendapatkan item itu dan memilih mengambil misi spesial di mana jalan pulang, yaitu dengan cara membawa Homecoming Grace kembali ke kampung halamannya. Lingxi sangat terkejut mengenai perintah untuk menuju ke kampung halamannya, hingga dalam sekejap
Tiba-tiba suasana di sekitarnya menjadi berubah, seperti halnya ia sedang berada di lorong waktu, dan di dalamnya ia dapat melihat gambaran-gambaran mengenai dari mana ia berasal. Diwujudkan gambar-gambar masa lalu Lingxi ketika masih di kehidupan sebelumnya. Kemudian ada juga gambaran-gambaran dirinya ketika masih awal-awal ia dihidupkan kembali sampai dengan ia yang saat ini. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu gambaran dirinya yang masih kecil dan sedang berada di hadapan seorang wanita muda berambut putih. Dan wanita itu pun berkata, "Apa kau ingin mengetahui jawabannya, Lingxi? Kau harus terus melanjutkan game yang kau mainkan, karena jawaban yang kamu cari ada di sana." Dan kemudian muncul suatu perintah yang meminta Lingxi untuk menanam bibit yang nanti akan memandunya. Lingxi pun menanam homecoming grass di tempat itu, dan lalu misi di mana jalan pulang pun selesai. Kemudian muncul cahaya berkilauan di sekitarnya Lingxi. Jadi, ini adalah sebuah item pemandu. Aku penasaran, apa yang telah Naro lihat hingga mampu membuatnya terbangun. Kini, level Lingxi pun telah meningkat menjadi level 101. Dan dari ucapan wanita itu, jawaban yang ia cari-cari mungkin memang ada di dalam game. Jadi Lingxi pun bertekad akan terus melanjutkan permainannya. Dan tujuan selanjutnya yang harus ia capai adalah mencapai level player maksimal.